Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Januar, NIM 0204192076. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi berasal dari kata tindak, pidana, dan ekonomi. Tindak adalah tindakan ataupun perbuatan, sedangkan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan ekonomi adalah kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh manusia, baik itu produksi, konsumsi, dan distribusi. Tujuan dari tindak pidana ekonomi adalah untuk mendapatkan suatu finansial, penghancuran ekonomi perusahaan, negara, bahkan dunia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana ekonomi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang melanggar ketentuan dan peraturan hukum di bidang ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, dan distribusi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang mana ketentuan tentang tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955. Ciri-ciri tindak pidana ekonomi. Yang pertama, dilakukan tidak hanya dalam cakupan nasional tetapi juga transnasional atau dapat dilakukan melampaui batas-batas negara. Yang kedua, dapat dilakukan dengan cara yang canggih dan dapat berkembang. Ketiga, suatu kerugian yang ditimbulkan oleh seorang tindak pidana ekonomi tidaklah kecil, melainkan besar. Yang keempat, pelakunya memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk melakukan tindak pidana ekonomi. Setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri umumnya, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri khusus dari tindak pidana ekonomi. Yang pertama, peraturan hukum ekonomi yang diterapkan haruslah disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang terjadi ke depannya. Yang kedua, peraturan yang dibuat dalam tindak pidana ekonomi bersifat elastis, tidak baku, tidak menempel hanya pada satu undang-undang saja, namun bisa ke undang-undang yang lain. Ketiga, suatu kejahatan tindak pidana ekonomi tidak hanya mengambil keuntungan atau finansial saja, tetapi ada tujuan tertentu, jadi harus diselidiki. Unsur-unsur tindak pidana ekonomi. Unsur-unsur tindak pidana ekonomi tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya, yakni yang pertama unsur subjektif yang terdiri dari sengaja atau alpa, yang kedua unsur objektif yang terdiri dari perbuatan manusia akibat perbuatan bersifat melawan hukum dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Berdasarkan unsur subjektif, tindak pidana ekonomi dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, jika dilakukan dengan sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan. Kedua, jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut termasuk pelanggaran. Subjek tindak pidana ekonomi. Yang pertama person, orang ataupun manusia. Yang kedua adalah legal person atau badan hukum. Macam-macam tindak pidana ekonomi. Yang pertama, property crimes, yaitu perbuatan yang mengancam harta benda atau kekayaan seseorang atau negara. Act that threaten property held by private persons or by states. Property crime ini meliputi objek yang dikuasai individu atau perseorangan dan juga dikuasai oleh negara. Contoh tindakan-tindakan ini adalah tindakan pemalsuan, tindakan penipuan dan merusak, tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrumen yang tercatat atau dokumentasi, tindakan mengeluarkan cek kosong, dan lain-lain. Yang kedua, regulatory crimes, yaitu perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah. Action that violate government regulation, yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha, misalnya pelanggaran atau larangan perdagangan marijuana ilegal atau penyelenggaraan pelacuran atau peraturan tentang lisensi, pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dari aktivitas usaha di bidang perdagangan, larangan monopoli di dalam dunia usaha, serta kegiatan usaha yang berlatar belakang politik. Yang ketiga, tax crime, yaitu pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut Undang-Undang Pajak. Violence of the legality or reporting requirements of the tax laws, misalnya penyelundupan dan penggelapan pajak oleh para pengusaha atau pejabat atau konglomerat hitam. Lalu apa saja sih ruang lingkup cakupan tindak pidana ekonomi? Ada penyelundupan atau smuggling, tindak pidana di bidang perbankan atau banking crimes, tindak pidana di bidang perniagaan,
kejahatan komputer, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kekayaan intelektual, tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.